Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kami ucapkan selamat bergabung menjadi siswa MTSN 1 Lumajang. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini adalah tentang IPA. Kalian pastinya paham apa itu IPA karena pada SDMI kemarin kalian sudah menerima materi tentang ini. Tapi perkenalkan dulu, nama Ustadzah adalah Ustadzah Vivin Novaliana atau biasa dipanggil Ustadzah Vivin. Nah, kali ini pada bab yang ke-1, Ustadzah akan menjelaskan apa itu objek IPA dan pengamatannya. Kalau kita bicara tentang objek IPA, yang ada di sekitar kita semuanya adalah objek IPA. Yang ada di langit dan ada di bumi juga semuanya adalah objek IPA. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Diharapkan kalian nantinya dapat menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan baku. Nah, sebelum kita belajar tentang apa itu besaran, apa itu satuan, yang pertama adalah kita belajar tentang metode ilmiah. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, tentang bagaimana pengamatan itu. Yang kedua, apa atau bagaimana membuat inferensi. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengkomunikasikan. Nah, sebelum kita belajar tentang itu, kalian membentuk kelompok dulu antara 4 sampai 5 anak, langsung berkelompok. Nah, sekarang Ustadzah punya sesuatu. Nah, ini adalah air dalam gelas. Kemudian ini adalah tisu yang diberi garis warna biru. Kemudian ini adalah tisu juga yang diberi garis warna merah. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama, diamati dulu dari kedua garis ini, atau nanti kalian membuat garis sendiri. Dari kedua garis yang kalian buat, kalian amati, kemudian kalian membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara. Kalau misalkan nanti kedua tisu ini Ustadzah celupkan ke dalam gelas ini, apa yang terjadi dengan kedua garis ini? Apakah garisnya akan memudar? Ataukah garisnya akan tetap? Ataukah garisnya semakin melebar? Nah, itu kalian tulis hipotesis atau dugaan sementara kalian. Nah, setelah kalian menulis hipotesis, nantinya setiap kelompok tidak apa-apa ya, kalian tidak sama antar anggota kelompok, membuat hipotesisnya tidak sama tidak apa-apa. Nah, setelah kalian menulis hipotesis yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian buat, kemudian kalian lakukan percobaan. Kalian celupkan tisu yang sudah kalian buat, kalian celupkan langsung ke dalam gelas. Kemudian kalian amati apa yang terjadi dengan garis ini. Nah, setelah itu kalian cocokkan lagi dengan hipotesis yang kalian buat. Nah, itu kalian membuat inferensi. Kemudian setelah itu kalian mengkomunikasikan. Nah, sekarang kalian lakukan percobaan itu. Nah, dari percobaan yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian buat itu tadi, maka kita dapat menyimpulkan apa itu pengamatan, apa itu membuat inferensi, dan apa itu mengkomunikasikan. Yang pertama dulu, apa itu pengamatan? Nah, pengamatan itu adalah hal yang kita lakukan dengan menggunakan panca indera. Artinya, pengamatan itu tidak hanya melalui mata atau tidak hanya kita melihat itu merupakan pengamatan, tidak. Tapi dengan menggunakan panca indera yang kita punya. Bisa dengan melihat, bisa dengan membau, bisa dengan merasakan dengan lidah, atau kita bisa merasakan
merasakan dengan kulit kita, melihat teksturnya misalkan, atau kita dapat mendengar dengan telinga kita. Jadi kelima panca indera kita gunakan, itulah yang dinamakan dengan pengamatan. Kemudian yang kedua adalah membuat inferensi. Apa itu membuat inferensi? Membuat inferensi adalah mengaitkan data, hal-hal yang sudah kamu pahami, entah itu kamu baca dari buku, entah kamu baca dari internet, ataukah pengalaman kalian sebelumnya. Kemudian mengaitkan dengan hal yang kamu lakukan sekarang. Itu kalian berarti sudah membuat inferensi. Kemudian yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Kalian tadi sudah menulis bagaimana atau sesuatu hal yang kalian lakukan, hipotesisnya apa, kemudian hasil dari pengamatan itu bagaimana. Itu adalah contoh dari mengkomunikasikan. Jadi mengkomunikasikan itu tidak hanya dalam bentuk lisan, tidak hanya omong seperti ini, tapi bisa juga lewat tulisan. Nah, itulah metode ilmiah yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita sudah belajar tentang membuat hipotesis, membuat pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Semoga ilmu yang kalian pelajari pada hari ini dapat membawa manfaat. Dan Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.